Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Suki, yang saya hormati Bapak Cecep, yang saya hormati Ustadz Ahmad Juhadi. Udah maju. Ya, panjang pada 12. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Daloh Abdullah Mkom, yang saya hormati Bapak Dr. Marhadi Muhayyar MA, yang saya hormati Bapak Haji Saiful Amri Mkom 1 Dayanya, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Komarudin MPD, yang saya hormati Bapak Akrom SAJ MSI, yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Faiz Ar-Rauhi, yang saya hormati Bapak Ijar Samsudin Haris, yang saya hormati Ustazah Hajah Ummul Barki, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dalam rangka pemberian sertifikat kepada calon asatizah yang alhamdulillah di JIC ini udah angkatan yang kedua, jumlahnya 49. Kemarin angkatan yang pertama jumlahnya ada 25 orang. Alhamdulillah Pak Kiai Suki ini kiprah dari luar biasa. Di PTDI itu sudah 14 angkatan mak-mak yang dikaderkan menjadi pendakwah. Karena memang saat ini yang namanya dakwah ini sangat dibutuhkan oleh kita. Betapa banyaknya kaum perempuan, kalau lihat penelitian saat ini laki-laki berbanding perempuan 1:8. Hadis Nabi mengatakan menjelang kiamat 1:50. Jadi punten bapak-bapak, kalau saat ini memang Anda kalah dengan emak-emak. Jumlah Anda hanya 6 orang, emak-emak 785 orang. Jadi punten ya kan, banyakan emak-emak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita mendengar dari wakil peserta, mereka kadang-kadang bikin pengajian di pantai, karah dengan gemuruh ombak suaranya, tapi semangat mereka tidak kalah dengan gemuruh ombak. Akhirnya mereka hari ini diwisuda. Semoga ilmu yang Anda peroleh selama 4 bulan jangan disia-siakan oleh Anda, dimanfaatkan, kemudian dikembangkan dan dikembangkan. Kenapa? Rasul mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Hadirin Anda, siapa yang pengen rugi ngaco? Siapa yang pengen untung? Ilmu yang ada peroleh selama 4 bulan kembangkan. Mudah-mudahan kita semua berharap, termasuk pengurus JIC yang ada di panggung ini, bapak-bapak, mendoakan Anda semua semakin baik ilmunya dan semakin baik insya Allah, amin. Yang namanya kenapa sekarang banyak emak-emak? Dari dulu 14 abad yang lampau Rasul mengatakan al-ummah madrasatul ula. Yang namanya ibu, guru yang pertama buat anak-anaknya. Kalau seorang ibunya BODO tidak punya ilmu, masya Allah,
bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu, bersyukur Anda ada di lingkungan itu, ada pengajian di sini, nambah buat ilmu agama buat Anda. Insya Allah sebagai ibu-ibu, ilmu agamanya nambah sehingga bisa mendidik anak turunan kita ke arah yang lebih baik. Semuanya pakai ilmu. Man arada dunya fali bil ilmi, wa man arada al akhirata fali bil ilmi, wa man aradahuma fali bil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia sampai akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Ibu-ibu punten, siapa yang pengen bahagia di alam dunia ngacung, turun. Siapa yang pengen bahagia di alam akhirat ngacung, turun. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat ngacung, insya Allah. Ngacung mah ngacung kalakuan. Kita bersyukur dengan adanya majlis taklim. Kenapa? Seusia Anda, seusia ibu-ibu begini, belajar di SMA nggak pantas. Usia kuliah otaknya agak lemot. Makanya kita ini ngajinya, nyari ilmunya di majlis taklim. Inilah yang pas buat kita. Di majlis taklim kita tinggal pilih mana majlis taklim yang menambahkan ilmu, mana majlis taklim yang hanya ngumpul-ngumpul doang, mana majlis taklim yang hanya megang pakaian. Karena saya melihat ada majlis taklim cuma megang tas, megang baju, megang dandanan doang, tapi ilmunya nggak nambah. Insya Allah pengajian yang diadakan di Al-A'la ini menambah ilmu pengetahuan. Karena setiap hari nambah ilmu, nambah ilmu, nambah ilmu. Maaf, kenapa saya ngomong begitu, Kiai Suki? Karena mama banyak melihat pengajian mak-mak banyak yang cuman Yasin, tahlil, arisan, seragam. Kalau ngajinya cuman Yasin, tahlil, arisan, seragam, ilmu agamanya nggak nambah. Apalnya cuman Yasin, tahlil doang, betul? Insya Allah dengan Anda ngaji di Al-A'la ini, ilmu Anda nambah. Selain Yasin, tahlil, ada ilmu tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam. Insya Allah dengan kita belajar tafsir, dengan kita belajar fikih, dengan kita belajar sejarah, akan menambah ilmu pengetahuan kita. Bu, yang namanya ilmu pengetahuan sangat berharga dalam Islam. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Orang yang punya ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan di hadapan Allah nilainya berbeda. Orang yang punya ilmu pengetahuan diiringi dengan iman mereka, iman dengan ilmu pengetahuan digandengkan, inilah orang yang mulia di mata Allah. Insya Allah saya yakin dengan kemauan kita, dengan kemampuan yang ada, dengan bimbingan guru-guru di antaranya Umul Barki ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan sekaligus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang mengaku beriman padahal tidak. Banyak orang yang mengaku saya ini benar-benar orang beriman, padahal mereka masih percaya dengan hal-hal gaib, hal-hal yang gaib. Misalnya ada nggak? Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbillah walau yarul ladina amanu idzal adala ba'dal quwwata lillahi jami'a wa anallahu syadidul adab. Al-Baqarah 165. Di antara manusia ada yang mengatakan, saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi mereka, di antara mereka ada yang menyembah tandingan-tandingan Allah dan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Padahal orang yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar cintanya kepada Allah. Seandainya orang yang zalim tadi, yang percaya kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi sekaligus mereka percaya kepada selain Allah, kalau mereka melihat betapa besar azab Allah di yaumil qiyamah,
mereka akan menyesal. Insya Allah kita kebalikannya. Kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan rukun iman yang keenam. Insya Allah kita jangan menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Jangan. Karena sekarang kita banyak menyaksikan di masyarakat kita, dia meyakini adanya Allah tapi percaya kepada selain Allah. Misalnya punten, masih pergi ke dukun, ada nggak? Mana orangnya? Man ata arrafan pasalawan sain fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun bertanya suatu masalah, dia percaya dengan apa yang dikatakan dukun tadi, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Anda bayangkan ibadah kita sudah benar, tapi gara-gara percaya dengan dukun, rontok pahala kita 40 hari 40 malam. Punten, di antara kita ibu-ibu muda masih banyak yang percaya dengan ramalan bintang. Ini adalah syirik, percaya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah tangga itu dimulai dengan ibunya. Seorang ibulah yang mengarahkan anak-anak ke arah yang baik, ke arah yang buruk. Seorang istrilah yang mengarahkan suaminya ke arah yang baik atau yang buruk. Makanya Ummul Barki membuat pengajian ibu-ibu ini biar mantap, biar kuat, biar berguna, biar bermanfaat, minimal buat keluarga kita. Syukur-syukur buat lingkungan, buat masyarakat, buat negara kita yang kacau balau. Dimulai dengan emak-emak. Kalau emak-emaknya nggak ngerti agama, bagaimana kita akan mendidik anak turunan kita? Betul apa betul? Makanya ya Allah, Bu, setiap saat kita mohon Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan. Bukan hanya doa, tapi praktek. Kita selesai di rumah Nusan, pergi ngaji. Saat ini pengajian marak di mana-mana, ikut pengajian. Perempuan ngaji, nyari ilmu agama yang baik. Perempuan diciptakan oleh Allah makhluk yang hebat. Bukan baru sekarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan oleh Allah lahir zaman sekarang. Kalau kita sebagai perempuan lahir dulu sebelum datangnya Islam, perempuan dihina orang, tahu ibu? Lihat dalam sejarah. Di zaman Yunani kuno yang namanya seorang perempuan oleh kaum laki-laki dianggap hanya sebagai pelampias nafsu birahi semata-mata. Lihat dalam sejarah. Di zaman Yunani kuno ada seorang raja, seorang penguasa yang istrinya sampai 100 orang. Di zaman jahiliyah banyak orang Arab yang istrinya puluhan orang. Itulah kenapa asbabun nuzul daripada surat An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Sebabnya di zaman dulu sebelum Islam datang, kaum laki-laki istrinya banyak puluhan orang. Diturunkan oleh Allah ayat ini membatasi bahwa laki-laki maksimal istrinya hanya 4 orang. Cuman zaman sekarang banyak umat Islam yang tak ngerti. Kalau mereka kawin lagi, mereka bilang saya ikut sunnahnya Rasul. Bukan. Ayat ini bukan perintah, ayat ini bukan anjuran, tapi asbabun nuzul. Turunnya ayat ini karena orang Arab banyak yang istrinya banyak tuh. Tapi ibu jangan khawatir. Kita kalau perempuan ini berkualitas, punya ilmu pengetahuan, pinter, cerdas, bisa ngurus keluarga, ngurus rumah tangga, bisa bermasyarakat, punten jangan marah akang sadayana. Insya Allah suami Anda tidak akan bertingkah. Ya kan Kang Suki? Kenapa suami banyak yang bertingkah? Maaf, kalau perempuannya tidak berharga, perempuannya tidak berkualitas, perempuannya tidak punya ilmu, hanya nurut doang, makanya orang Jawa punya peribahasa, swarga nunut neraka katut. Kalau swarga nunut gue boleh dah, rokok katut ogah guys, ibu mau katut-katut. Swarga nunut neraka katut, punten. Ini boleh jadi perempuan yang tidak punya ilmu pengetahuan. Karena yang
namanya nerokok katut. Kalau kita punya otak yang cerdas, nggak bakal kalau suami ngajak ke nerokok mau, betul nggak Bu? Kita tegur suami kita, jangan begini, nggak boleh, harusnya begini, harusnya begini. Kalau perempuan yang cerdas, boleh surga nurut tapi nerokok katut nggak bakalan. Kalau perempuannya berilmu, punya ilmu pengetahuan, punya kecerdasan, Anda lihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Manusia tegak beri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Tinggian kepala, tinggian kemaluan. Artinya Allah mengajarkan, kalau kalian merasa kalian manusia, setiap ada masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Jadi walaupun ini peribahasa datang dari nenek moyang kita, surga nunut nerokok katut pakai otak. Kalau surga nunut oke, nerokok katut ibu oke apa tidak? Tidak, gue juga. Ini pakai otak kita, dilatih dengan belajar ilmu agama. Majlis taklim di mana-mana marak, kita belajar mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Jadi istri harus bagaimana, jadi ibu harus bagaimana, jadi anak perempuan harus bagaimana, anggota masyarakat harus bagaimana. Di sini kita belajar berkiprah dalam majlis taklim. Insya Allah peribahasa yang mengatakan rokok katut kita buang. Saya yakin perempuan bodoh bagaimanapun tidak mau masuk neraka bareng sama suaminya, Bu. Benar nggak? Makanya orang yang punya otak yang di atas, orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang memanfaatkan akal sehatnya, nggak bakalan mau ikut ke neraka dengan suaminya. Caranya bagaimana? Dia ikut talim, dia belajar agama, dia kaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa? Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di majlis talim kita belajar Al-Quran, di majlis talim kita belajar Sunnah Rasul. Inilah yang kita ikut. Kalau kita sudah melaksanakan Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah Rasul menjanjikan selamatlah kita dunia sampai akhirat. Orang yang punya ilmu pengetahuan tidak akan disia-siakan orang. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW akan masuk ke sebuah masjid. Dia melihat ada iblis duduk di pintu masjid. Rasul nanya, Lis, ngapain duduk di masjid? Iblis bilang, ya Muhammad, saya ingin menggoda orang sholat tapi takut dengan orang yang tidur. Rasul bilang, godain aja, ngapain takut sama orang tidur? Kata iblis, kalau saya godain orang sholat nanti tergoda, tapi orang tidur yang pinter bangun. Rasul mengatakan, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang pinter lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Makanya pakai ilmu semuanya. Sholat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, puasa pakai ilmu, haji pakai ilmu, umroh pakai ilmu. Jangankan haji, ngaronin pakai ilmu, bikin sambal pakai ilmu, apalagi ibadah. Makanya saya sebagai orang tua mengajak Anda semua, jangan bosan-bosan nyari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari boyan sampai lubang lahat. Di kita mah kadang-kadang kalau ngajakin tetangga ngaji, Bu ngaji, nggak udah tua, justru udah tua, lagi dikit Ijroil datang. Dan nggak Bu? Masya Allah, ngaji yang rajin, cari ilmu yang rajin, beng hidup. Kenapa? Dengan ilmu yang kita peroleh, terapkan dalam ibadah kita sehari-hari, sehingga ibadah kita diterima. Kenapa? Karena ruh ibadah ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah, libtigai mardatillah. Yang kedua, ittiba. Yang namanya ittiba sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Kenapa? Karena yang diberikan wahyu hanya Rasul. Rasul menyampaikan kepada kita. Walaupun suami Anda namanya Wahyudi, kagak dapat wahyu. Istrinya Wahyudi nggak dapat wahyu. Rasul yang dapat wahyu menyampaikan kepada kita. Maka kita dengan ajaran yang Rasul ajarkan,
benar ibadah kita, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar biar benar, belajar biar khusyuk, belajar biar benar-benar didengerin, dicatat. Kalau perlu ada bukunya, Anda beli bukunya. Insya Allah saya yakinnya akan nambah ilmu pengetahuan, ibadah kita semakin baik, insya Allah diterima oleh Allah. Dan kita berharap semoga kita semua mati husnul khatimah. Nyari ilmu pengetahuan, yang salah mana punten. Kadang-kadang bilang kalau ada apa-apa dalam keluarga, misalnya ada rapat di sekolahan, anaknya ada panggilan dari sekolahan, kata suaminya, mama ikut rapat di sekolahan anak kita, ayah sibuk di kantor nggak sempet. Kalau ada perempuan yang bilang, alah ayah mama kan perempuan, ini menghina diri. Perempuan bukan makhluk yang kedua. Perempuan sama harkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka beriman kepada Allah. Ada nggak percaya? Lihat An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falyanahu hayatan thayyibah wa la yajidahum ar-rasul ahsanu ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku jadikan hidup mereka lebih baik daripada kemarin. Amin. Aku berikan pahala lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ibu, jadi perempuan, jangan menghina diri. Allah sendiri yang menciptakan kita, sebagai Tuhan kita mengatakan, barang siapa yang beramal soleh, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan, beriman kepada Allah, maka kita ini, hidup kita dijanjikan lebih baik daripada kemarin. Amin. Diberikan pahala lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan. Caranya bagaimana? Tadi qari'ah kita membacakan Al-Baqarah 208 tentang masuk Islam itu harus kafah. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang yang beriman, masuk Islam kafah. Laki-laki perempuan masuk Islam itu kafah. Kafah itu semuanya, yang setengah hati. Semuanya masalah dalam Islam, dalam hati kita. Bu, kenapa? Anda harus seperti yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 138. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupannya Allah. Adakah yang lebih baik daripada celupannya Allah? Hanya kepadamu ya Allah kami bertawakal. Ibu, siapa yang usianya 60 tahun ke atas maju? Cuma 3 orang. Saya 72, paling nenek-nenek. Punten, di zaman dahulu kala yang seumur-umur sama saya, yang sekarang udah 70-an tahun, dulu yang namanya baju tiap orang paling banter 5 baju. Sedikit baju kita dulu, beda dengan sekarang. Kalau kita sekarang pengen baju warna merah, itu dicelup pakai wantek cap gunting. Sagede kieu tah. Merebus air seliter, masukin wantek cap gunting, kemudian bajunya dilelepin sampai airnya dingin. Ini celupannya Allah. Yang tadinya warna krem jadi merah kalau ini pengen merah. Yang tadinya warna putih jadi hijau kalau ibu warna hijau. Ini sibghatallah, celupannya Allah. Sama, bandingkan biar gampang ngerti, seperti baju di wantek. Nih, kembali kepada tadi qiraah kita membacakan. Bu, celupannya Allah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk Islam kafah. Al-Baqarah 208. Caranya ibaratnya kita dicelup dengan agama kita, warnanya yang lain hilang, yang ada hanya warna keimanan. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupannya Allah. Adakah yang lebih baik daripada celupannya Allah? Hanya kepadamu lah kami menyembah, ya Allah bertawakal. Bu, kalau sudah kafah masuk Islam, maka kita ini ibaratnya orang yang diwantek tadi.
Bajunya awalnya putih, awalnya keren, pengen merah, ibu merebus wantek merah, kemudian direndam sampai airnya dingin, begitu diangkat warna putihnya hilang, tinggal merahnya doang. Inilah yang dikatakan oleh Allah selupanya Allah, yang dikatakan oleh Allah sibghatallah, yang dikatakan oleh Allah kapah, semuanya terwarnai dengan akidah Islamiyah yang benar, tidak ada sedikit pun warna yang lain. Jelas Bu? Ada nggak yang lebih baik sibgohnya daripada Allah? Allah nanya, wa nahnu lahu abidun, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia tujuannya hanya dua. Yang pertama buat ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua buat bermuamalah. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Artinya kalau ada manusia hidup di alam dunia tidak ibadah, belum sesuai rencana penciptaan manusia. Artinya kalau ada manusia dalam bermuamalah tidak baik, tidak sesuai rencana penciptaan manusia. Inilah kapah, hablum minallahnya benar, hablum minnasnya benar, dan semuanya harus pakai ilmu. Makanya Anda bersyukur nih, hari ini di wisuda 49 pendakwah. Kenapa banyak perempuan? Punten. Dalam ilmu fikih, kalau ilmu fikih wanita diterangkan sama bapak-bapak, kagok neranginya, tanya. Kagok. Dia ngomong, mak ketawa, dibilang porno. Coba kalau nenek yang ngomong, enjoy aja, emang gue pikirin. Ilmu agama harus jelas dalam ilmu fikih, bla 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 ini. Bersyukur perempuan-perempuan pendakwah di daerah ini sudah semakin bermunculan. Cuman saya sebagai orang tua pesan, kita ditakdirkan jadi pendakwah harus bersyukur kepada Allah, karena tidak semua ditakdirkan jadi pendakwah. Namun harus bagaimana? Peribahasa mengatakan yang namanya guru kencing berdiri, murid kencing. Apa maksudnya? Anda sebagai pendakwah, sebagai guru ngaji, wajib, sekali lagi, wajib hukumnya memberikan contoh terbaik buat jamaah kita. Kedengeran? Satu, penampilan biasa aja. Ini mah jadi guru ngaji, gusi pakai bulu mata pasku, bedak merah koneng hejo, halis segede jempol, bibir onyoy kayak habis makan orok. Biasa aja Bu, kalau pakai bedak saeutik tah, jangan mengkilat, gue juga bedak dikit udah hilang lagi keringetan. Nggak usah pakai alis setip onyoy, nggak usah, biasa aja kita berdakwah. Bagaimana lagi nih kalau kita berdakwah? Ya tahu pakaian biasa aja. Di kadang-kadang anggota Majelis Taklim, Gusti, apalagi kaum kelompok Marawis, la ilaha illallah, Kiai Jen banyak bajunya undak-undak kayak Cinderella. Biasa aja. Jangan merasa kita punya kelebihan, jangan kita sombong, karena ini merupakan takdir dari Allah, justru berikan yang terbaik. Kalau Anda pengen pakai perhiasan sekedarnya, ini mah mau ceramah, gelang sampai diketek, cincin tiap jari, biasa aja Bu. Saran saya daripada gelang sampai diketek, mendingan tuh gelang jual, sekolahin anak yatim, sekolahin fakir miskin, bantu tuh kaum apa, itu lebih bermanfaat daripada kita guru ngaji cuman menor dan dananya doang. Jelas Bu? Kita nih jadi guru ngaji kasih contoh ke jamaah kita. Hal di Majelis Taklim harus tahu etika, sopan santun. Kenapa? Banyak saya lagi ceramah, datang ustazah setempat, masuk, Gusti jamaah lagi khusyuk, dia datang salaman sama semua orang, ngeganggu tahu. Makanya tadi Kiai Haji Subki lagi sambutan, saya duduk, mak-mak udah gue dorong-dorong tuh, mak-maknya aja pada bandel, puntennya Kang, bukan salah aku, itu tuh mereka tuh tadi ditakin. Jadi siapapun Anda, mau siapapun Anda, pejabat kayak bininya pejabat, kalau
Kalau datang ke suatu tempat, suatu acara sudah dimulai, duduk diam, jangan salaman. Ngeganggu orang, dia tahu etika, dia tahu sopan santun di depan orang, kasih contoh oleh kita. Yang saya aneh, punten di kita mah aneh. Suaminya yang pejabat, suaminya baik, tahu etika, atau tata krama, atau sopan santun, yang belagu bininya. Ayah begitu ayah. Mana orang mengacu? Dijahil banget gua, nggak biasa aja kawe. Aneh kan? Suaminya yang pejabat, bininya yang belagu. Ini yang salah. Bukankah seorang pejabat diberikan amanah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul adl. An-Nisa 58. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau menjadi seorang hakim, ya kamu hakim yang adil. Bu, yang namanya ilmu itu singkatan. Ain, lam, mim. Ain singkatan dari illiyin, derajat yang tinggi. Lam, latif, lemah lembut. Mim, mulkun, raja. Jadi begini deh kesimpulannya. Orang yang punya ilmu, dengan ilmu yang dia miliki kemungkinan terjadi illiyin. Dengan ilmu yang dia miliki lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu. Betul? Lam, laki, lemah lembut. Orang yang punya ilmu biasanya lebih care dengan orang daripada orang yang tidak punya ilmu. Lebih mengerti kondisi orang lain. 3, mim, mulkun, raja, pemimpin. Dengan ilmu yang dia miliki kemungkinan jadi seorang pemimpin. Cuman punten, yang namanya ilmu tidak hanya diperoleh di bangku sekolah, di perguruan tinggi. Pengalaman banget saya, banyak teman-teman sekolah cuma kelas 3 SD, kaya banget, usahanya maju luar biasa. Justru pegawainya banyak yang S1, S2 dan S3. Di sini gambaran yang Allah berikan kepada kita, ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh di bangku sekolah. Ini buktinya survei membuktikan. Mak-mak udah nggak SMP, udah nggak SMA, kuliah kagak, dapat ilmu, dapat sertifikat di depan orang gedean. Wih, 49 orang dapat ijazah. Jadi sekali lagi, bukan di perguruan tinggi, tapi memang menentukan. Apalagi sekarang buat naik jabatan kan S-nya itu menentukan S1, S2, S3. Tapi sekali lagi, yang namanya ilmu pengetahuan tidak hanya kita peroleh di bangku sekolah, di perguruan tinggi, di majlis taklim pun kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Makanya ibu bersyukur diberikan hidayah oleh Allah, bisa datang ke taklim, bisa datang ke pengajian. Cuma ada cuman, belakangan di zaman medsos kadang-kadang guru ngaji dicuekin sama jamaahnya. Guru nerangin, jamaah ngobrol. Guru nerangin, jamaah WA-an, hayu komen orang. Hati-hati. Ini harus dihindari. Kalau guru lagi menerangkan, Anda ngobrol kiri kanan. Guru lagi menerangkan, Anda WA, chat-chatan dengan yang lain. Bisa-bisa yang disampaikan guru salah paham Anda. Anda nggak percaya? Lihat sejarah. Ketika Siti Maryam melahirkan bayinya yang bernama Isa, orang sekampung mengejek Siti Maryam. Maryam punya bayi, nggak punya suami. Maryam punya anak, nggak punya ayah. Diejek oleh orang sekampung. Allah berikan ilham kepada Siti Maryam. Kalau ada orang ngejek, bilang, tanyakan dengan anaknya. Di antara mereka ngejek Maryam, sekampung ramai dihina, diejek. Di antara mereka ada yang nanya, siapa ayahmu? Bayi tadi menjawab, anak Abdullah, saya hambanya Allah. Cuman karena berisik salah dengar, mereka kira anak Ibnullah, saya anaknya Allah. Ini pelajaran banget buat kita. Kalau ada orang ngasih sambutan, ada orang lagi ngomong, ada orang memberikan ilmu pengetahuan, diam, jangan
Insya Allah tidak separuh yang masuk di otak kita, tapi semuanya dapat, sehingga Anda menyampaikan kepada orang lain juga akan sempurna sesuai dengan aslinya. Nih, ilmu banget Bu. Di masa sekarang begitu banyak majlis taklim, gurunya nerangin, muridnya ngobrol. Ini ngobrol, ini ngobrol, ini ngobrol. Masya Allah. Hati-hati, memang perempuan kalimatnya satu hari 20.000 kata. Kalau suami laki-laki hanya 7.000. Tapi direm. Kenapa? Yang namanya mulut kan anggota tubuh yang sangat berbahaya. Nih mak-mak, hati-hati. Saya ngomong ini karena walaupun di majlis taklim banyak mak-mak yang tetap ngerumpi ngomongin orang. Ada yang begitu. Mana orang yang ngacung? Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Bu, mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, lidah, anggota tubuh yang kecil yang tidak bertulang disimpan di tempat yang sangat tersembunyi. Saking berbahayanya lidah, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Jangan gampang ngomong. Peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Gara-gara mulut bisa ditabok orang, betul nggak? Gara-gara mulut bisa dipenjara, gara-gara mulut bisa di PHK, gara-gara mulut bisa dibunuh orang. Apalagi zaman sekarang para pendakwah diincar banget Bu. Jangankan salah ngomong, gak salah ngomong aja disalahin, nyari kesalahan. Makanya sekarang hati-hati. Dulu jaga mulut, sekarang jaga jari jemari. Saking mulut ini harus dijaga, diukur dengan keimanan. Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kalau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan lu diem. Pilihannya dua, ngomong yang baik atau diem. Cuman maaf dalam tanda kutip, perempuan mentang-mentang mulutnya ada, bukan kata saya kan, bukan kata mereka. Kadang-kadang sembarangan ngomong. Padahal Rasul bersabda, ada dua yang menyelamatkan orang bisa masuk surga, ada dua yang mencelakakan orang bisa masuk neraka. Satu, yang ada di antara dua bibir, lidah. Dua, yang ada di antara dua kaki Anda, kemaluan Anda. Ini menentukan lidah dengan kemaluan, surga atau nerakanya Allah. Makanya kita belajar di majlis taklim. Ibu berdakwah, sampaikan kepada jamaah, jaga lidah, jangan sembarangan ngomong. Jaga kemaluan, hati-hati. Ini yang wajib kita jaga. Dan jangan lupa sekali lagi, Anda jadi pendakwah, jangan hanya ngedakwahin orang, tapi diri kita. Kenapa? Ilmu pengetahuan terbagi 3 bagian. Yang pertama, kalau orang baru punya ilmu 1 jengkal, dia merasa hebat. Gue gitu loh paling pintar. Orang lain salah, dibidah-bidahin, dikafir-kafirin, gue yang paling benar. 2, orang yang punya ilmu pengetahuan 2 jengkal, dia sudah mumpuni. Makin banyak ilmu yang dia miliki, dia makin merunduk ibarat padi. Kemudian yang ketiga, orang yang punya ilmu pengetahuan sampai 3 jengkal, semakin banyak ilmu yang dia miliki, dia mengatakan saya tidak punya ilmu sama sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Manusia tidak memberikan ilmu kecuali sedikit. Hadis kursi mengatakan, ilmunya manusia dibanding ilmunya Allah ibarat sebutir pasir di padang pasir. Kelihatan nggak? Ibarat setetes air di air hujan. Kelihatan nggak? Ibarat tangan anak dicelupin ke samudra, ada angkat yang nempel di tangan ini ilmu kita. Sementara punten, di kita mah kadang-kadang baru punya ilmu sedikit, sombongnya minta ampun. Contoh, pengajian RW
bikin pengajian di rumah seorang warga. Biasa dong, di rumah kita kan suka disuguhin kue. Begitu lagi makan kue, kata tetangganya, ih kuehnya enak banget Pok. Kata yang punya rumah, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Kata tetangganya, Pok bagi dong resepnya. Rahasia perusahaan. Kira-kira orang tadi salah apa salah? Ilmunya tidak bermanfaat. Dia ini tidak berguna. Dia lupa ilmunya dari orang. Padahal Rasul mengajarkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khabisan. Jadilah kamu orang yang mengajar, jadilah kamu orang yang belajar, jadilah kamu orang yang mendengarkan, jadilah kamu orang yang mencintai, jangan jadi orang yang kelima. Islam mengajarkan balighu ani walau ayah, sampaikan ilmu walaupun satu ayat, sampaikan sama orang. Berdakwah, berikan ilmu walaupun sedikit. Ini kewajiban kita, menyampaikan ilmu. Kalau bisa ngajar, ngajar. Ngajar nggak bisa, belajar. Belajar nggak bisa, dengerin. Ada orang diskusi, tanya jawab, dengerin, perhatikan. Ngedengerin nggak bisa, minimal mencintai, simpati dengan majlis taklim, simpati dengan pengajian. Tidak boleh jadi orang yang kelima. Rasul mengatakan, mana orang yang kelima? Ngajar hente, belajar kagak, ngedengerin kagak, ngobrol wae cuek, mencintai kagak, cuma lewat doang. Pok mau ngaji ya Pok, hehe, sampai hehe doang. Ada yang begitu. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke majlis taklim, mencari ilmu. Insya Allah, kalau kita mencari ilmu niatnya karena Allah, maka Allah berikan keberkahan dengan ilmu yang kita peroleh. Mana yang namanya berkah? Berkah itu tumbuh dan tumbuh. Sekarang berbuat baik, makin baik. Besok berbuat baik, berbuat baik. Itu tanda daripada keberkahan kita. Saya yakin insya Allah anggota pengajian di sini setiap hari bikin kebaikan, tambah dengan yang baik, tambah dengan yang baik, tambah dengan yang baik insya Allah. Lama kelamaan makin baik dan makin baik insya Allah. Kenapa? Anda jangan ingat masa lalu. Kita semua punya masa lalu, betul apa betul? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda perhatikan otak kecil kita di belakang nih, memori semua yang pernah kita alami di belakang. Mata manusia nyongsongnya ke depan, mata manusia nggak kayak ayam kiri kanan, mata manusia nggak kayak ikan kiri kanan, tapi nyongsongnya ke depan. Seolah-olah Allah bilang, yang lalu sudahlah berlalu. Kalau hidup pengen maju, sok-sok masa yang akan datang. Kita semua bukan orang benar dari awal. Pasti pernah melakukan kesalahan, betul nggak? Kata Allah, nih rekam di sini, di memori kita simpan. Jangan diingat-ingat. Sekali-kali ingat boleh. Ibarat saya nyetir mobil. Kalau saya mau nyalip, lihat spion kiri, spion kanan, spion ke atas, baru ganti gigi, set, maju. Maju kita. Ini seharusnya. Belajar dengan ilmu yang lalu. Kalau dulu mencelakakan, jangan diulangi. Orang yang beriman tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kita bersyukur Bu jadi perempuan. Perempuan makhluk yang sangat mulia. Saking perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat Luqman 14. Wawasainal insana biwari hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini aniskulli waliwalidayka ilayal masjid. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah dan sekelemahan, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian kembali kepadaku. Bayangkan hebatnya seorang perempuan. Dalam ayat ini khusus perempuan yang lemah dan sekelemahan mengandung anak kalian, menyusukan kalian 2 tahun. Makanya kata Allah, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Saking hebatnya perempuan, saking Allah mengagungkan perempuan, Islam mengagungkan perempuan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dimuliakan ibumu?
Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Baru ayahmu. Kenapa? Ada 3 pekerjaan perempuan yang suami tidak bisa: mengandung, melahirkan, menyusukan. Gak ada ibu datang ke Pak RW, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang nongol Bu RW. Bu, Pak RW ada lagi netein. Pernah Pak RW netein? Kagak, netein mak. Hebat perempuan, luar biasa. Tapi kita perempuan yang hebat jangan belagu. Saking perempuan hebat, Rasul mengatakan al-mar'atu yamadul bilad idza suluhat wajah masyarakat. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan hebat, negara kuat. Kalau perempuan letoy, negara hancur. Nih mereka jadi pejabat gara-gara bininya yang hebat. Kalau mereka bininya nggak hebat, nah karena duduk di karpet merah di bawah sama kita bareng. Benar nggak? Bini mereka yang hebat. Hebat perempuan luar biasa. Tapi punten ya. Sehebat bagaimanapun perempuan di luar, pulang ke rumah tetap hargai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bu, seorang perempuan di luar jabatannya lebih tinggi, pulang ke rumah hargai suami. Seorang perempuan lebih tenar daripada suaminya, pulang ke rumah hargai suami. Seorang perempuan gajinya lebih besar, pulang ke rumah hargai suami. Bu, jangan Anda sombong. Kita jadi perempuan seperti ini diantaranya doa suami kita. Jangan Anda bilang, apa jadi laki kecil, rumah yang milik gue, mobil gue, tanah yang di samping yang milik gue. Apaan jadi laki? Depan kita boleh jadi suami nunduk, emang nyata kayaan bininya. Tapi di belakang istrinya tidak mustahil suami kalian mencari perempuan lain yang menghargai dirinya. Jangan GR. Ya, apa ya? Makanya sehebat bagaimanapun seorang istri, jangan songong depan suami. Karena kita suruh pulangkan. Karena dalam keluarga, di dalam Al-Quran, kepala keluarga adalah suami Anda. Baik hadirin, panitia sedang ngasih surat suruh pulang atau nuhun. Hadirin, saya sudah disuruh pulang. Ini katanya mendoakan buat almarhumah Isabang, almarhum Nyuma, almarhum Umi, almarhumah Sadia, almarhum Sainuddin. Kita berdoa buat almarhumah yang telah mendahului kita. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni semua dosanya, lapangkan umurnya, jadikan surga tempat tujuannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Fatihah yang kedua ditujukan kepada keluarga kita yang kurang sehat atau diri kita yang kurang sehat. Siapa yang Anda maksud, silakan sebutkan namanya masing-masing. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkanlah kami semua. Berikan keimanan yang kuat dalam dada kami. Tanamkan ketakwaan yang mantap dalam hati kami. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Fatihah yang ketiga buat kita semua. Hadirkan hati kita. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solehah. Berikanlah ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat beribadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan hitungan kami ya Allah.
Selamatkan kami dunia sampai akhirat, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil. Sahil umurana wa barik maqasidana wa qih hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa sahih asharana wasrah sudurana wa tammim masru'atina wa barik auladana wa rizqana wa ulumana wa kull man a'taitana bi fadlika wa mandika ya akramal akramin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya safi isfi anta safi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah di lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kepada semuanya. Jangan meninggalkan sampah sekecil apapun.